Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam program My Way. Renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Iman yang Besar. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa pengiringan kita orang percaya kepada Yesus yang menjadi hal yang terutama adalah iman, yaitu kita percaya sepenuhnya kepada Yesus. Apakah setiap kita benar-benar mempunyai iman yang besar sebagaimana yang Tuhan inginkan? Karena tentu dengan kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini, kemudian dia melakukan peristiwa-peristiwa yang luar biasa, dan yang terakhir Tuhan Yesus mati bagi kita di atas kayu salib. Itu kita saat ini yang kita hidup di akhir zaman ini, kita hanya tahu itu dari Alkitab kita, dari hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan itu. Lalu kemudian iman kita timbul, ya. Memang firman Tuhan katakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, ya. Oleh karena itu makanya saudara, kita bersyukur kita yang berada di kita dapat dikatakan mempunyai iman yang saat kita masalah sedang dalam kehidupan ini, kemudian kita tetap berharap kepada Tuhan bahwa hanya Tuhan satu-satunya jalan di dalam kita untuk memberikan kemenangan atas segala persoalan dan masalah yang kita hadapi. Ya, kita tahu saudara, saat-saat ini kita benar-benar menghadapi hidup yang begitu sulit. Ada begitu besar tantangan yang kita harus hadapi. Ada ketakutan yang besar yang kita harus hadapi. Tetapi semua itu kita bisa lalui karena kita punya iman yang besar kepada Tuhan. Saudara, di dalam Alkitab kita, firman Tuhan catat seorang murid Tuhan Yesus yang senantiasa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kemudian pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, si murid ini percaya. Ya, Tom, dia tidak percaya bahwa itu Yesus bertemu setelah Tuhan Yesus. Lalu dia ragu-ragu. Kita tahu ceritanya bagaimana dia tidak percaya, katanya, kalau sebelum dia pegang tangannya yang berlubang dan ya tubuhnya yang berlubang. Tuhan Yesus akhirnya katakan, ya, dalam Yohanes 20 ayat 29 dikatakan, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita tidak melihat secara langsung Tuhan Yesus, tapi kita percaya. Ya, ini adalah iman yang besar, saudara. Ya, Tuhan inginkan kita dapat percaya kepadanya dengan iman yang besar, walaupun kita tidak melihat. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada ayat di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa yang besar itu orang biasa. Ya, kita melihat Tuhan Yesus tidak pernah memuji murid-muridnya bahwa hai kamu punya iman yang besar. Di dalam Alkitab Tuhan Yesus justru memuji orang-orang yang biasa-biasa saja. Salah satu contoh perempuan, ya, orang Kanaan, ini kerasukan setan. Lalu Tuhan katakan pada setelah ya ada dialog dengan Tuhan Yesus, dia minta tolong pada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Lalu dia katakan, Tuhan tolong. Tapi Tuhan bisa, enggak, aku datang bukan untuk kamu, aku datang untuk domba-domba Israel. Ya, nah, terus masih ingat ya kata-kata Tuhan Yesus, tidak layak ya anjing untuk makan roti. Ya, terus dia bilang, enggak, saya enggak butuh rotinya, saya cuma butuh remah-remahnya. Itu iman yang besar. Kenapa? Karena dia katakan cukup dengan remah-remah yang jatuh dari atas meja tuannya itu. Itu berarti apa? Hal-hal yang boleh dibilang yang sudah tidak berarti, tapi bagi wanita itu sangat berarti, ya. Di dalam dia sedang dalam pergumulan. Matius 15 ayat 28. Ini yang kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu Saudara, apakah kita saat ini masih memerlukan mujizat di dalam kehidupan kita? Pasti, saudara. Kita pasti memerlukan mujizat, dan kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita, ya, kita masih sangat membutuhkan mujizat daripada Tuhan. Ya, karena kita bukan siapa-siapa. Kita tidak dapat melakukan apa-apa tanpa Yesus dalam kehidupan kita.
Saya bisa banyak melihat Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan ini. Ada banyak orang-orang yang pada saat dia hopeless, tidak ada harapan lagi, seakan-akan sudah tidak mungkin. Tetapi pada saat dia kemudian berharap sepenuhnya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk menolong dia. Dan ada jalan keluar yang luar biasa, saudara. Bahkan di saat-saat seseorang yang boleh dikatakan sekarat, saudara, dalam artinya dia menghadapi istilahnya apa? Sakratul maut, sesaat akan mati, saudara. Tapi dia percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan dia. Dan mujizat itu terjadi, saudara. Dan itu berulang kali saya melihat, saudara. Ya, ada banyak hal-hal yang terjadi, ada mujizat yang terjadi. Kenapa? Karena dia yang punya iman yang besar. Ya, sebagaimana contoh wanita ini, wanita Kanaan ini. Dia mempunyai iman yang besar, ya. Dia tahu dia siapa dia. Dia bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Tetapi dia datang dengan sepenuh hati. Dia memohon kepada Tuhan, dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Bayangkan dia kaki anjing. Saudara, kata anjing di sini jangan salah mengerti ya. Karena dalam tradisi Yahudi, mereka katakan orang-orang yang bukan Yahudi itu mereka anggap anjing. Jadi artinya maksudnya itu bukan anjing beneran, saudara ya. Jadi yang dimaksud dengan tradisi Yahudi pada waktu itu seperti sebagaimana Tuhan Yesus katakan. Jadi kita harus hati-hati dalam perkataan ini, ya. Sehingga ada banyak orang di luar sana yang selalu membuli Tuhan Yesus. Ada yang bilang, Yesus itu datang ke dunia ini membawa pedang, katanya. Iya, ada ayatnya memang. Membawa pedang dalam arti kata apa? Memisahkan antara orang dengan, katakan, ayah dan ibu, dengan keluarganya. Dalam hal apa? Dalam hal mengikuti Yesus. Ya. Kalau sampai orang itu kemudian tiba pada satu pilihan untuk mengikuti Yesus, untuk mendapatkan keselamatan, sedangkan orang tuanya atau siapa saja bagian daripada dia, kemudian mereka tidak mau percaya, berarti itu pedang dari Tuhan Yesus memisahkan mereka. Jangan salah arti, ya, sama ya dengan Tuhan Yesus katakan anjing. Anjing itu bukan anjing itu, bukan guguk, saudara. Kalau di Solo itu ada, ya, namanya jamu, ya, jamu guguk. Itu RW, saudara. Kalau orang Manado, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, Tuhan Yesus katakan anjing itu pengertian dari bangsa Yahudi pada saat itu adalah bangsa yang bukan orang Yahudi, dan mereka anggap itu anjing. Nah, di situ Tuhan Yesus ingin katakan, lalu wanita itu dengan rendah hati dia katakan, saya tidak butuh kok rotinya, saya cuma butuh remah-remahnya. Bayangkan, saudara, ini yang perlu kita perhatikan, ya. Kalau kita mempunyai iman yang besar, di saat-saat kita sangat membutuhkan, walaupun kita tertekan, ya, wanita ini sangat tertekan, saudara, tertekan sekali oleh karena Tuhan Yesus katakan roti hanya untuk Tuhan, sedangkan bukan untuk anjing, tidak diberikan kepada anjing, saudara. Tapi dia tidak peduli itu. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat bagi anaknya. Anaknya sangat menderita, dia tahu hanya satu-satunya melalui Yesus. Karena dia sudah mendengar bagaimana Tuhan sudah melakukan begitu banyak mujizat di dalam perjalanan waktu Tuhan Yesus melayani. Dan saudara, saat ini, di saat kita menghadapi masalah yang begini besar di dalam kehidupan kita, yang tidak pernah terpikirkan, bayangkan, saudara, ya, setiap hari aktivitas kita kalau mau keluar rumah harus pakai masker, saudara. Sebentar-sebentar tangan harus dicuci atau pakai hand sanitizer, menjaga jarak. Tidak boleh berkerumun, saudara. Apa yang kita harus hadapi? Kalau kita tidak punya iman yang besar kepada Tuhan, ya, kita akan tambah takut, saudara. Tapi jangan juga bersikap terlalu overacting, ya. Saudara pernah lihat beberapa waktu yang lalu seorang pendeta di Afrika sana, dengan gagahnya dia menengking corona. Dia tidak pakai masker, mana-mana dia tidak pakai masker, dia tidak peduli itu. Dan apa terjadi? Mati dia, saudara. Ya, itu
Itu namanya iman overloaded. Tapi kalau kita punya iman yang besar, yang sesuai dengan Tuhan kehendaki, ya, itu apa? Kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita tahu menempatkan diri kita pada tempat yang benar, yaitu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita. Jangan kita sok-sokan. Ya, mana tuh corona? Ya, hati-hati saudara. Kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita tahu hidup ini tidak mudah, tapi kalau kita punya iman yang besar kepada Tuhan, apapun persoalan, datang kepada Tuhan, minta kepada Dia, bergumul bagi Dia, sebagaimana wanita ini. Ya, kalau orang katakan dia dihina oleh Tuhan Yesus, tapi dia tidak peduli. Dia tahu dia butuh Tuhan Yesus. Justru dia merendahkan diri. Tidak apa-apa Tuhan. Ya, anjing itu cuma butuh remah-remah. Iya, kita juga begitu, saudara. Di saat-saat seperti begini, kita tidak mampu untuk menghadapi keadaan hidup seperti ini. Tapi kalau kita punya iman yang besar, kita datang kepada sumber daripada segala macam kehidupan ini, sumber dari segala mujizat, Tuhan akan menjawab, saudara. Ya, jangan kita bersikap seperti murid-muridnya, khususnya ya, kita tadi sudah lihat bagaimana murid Tuhan Yesus, seorang Thomas yang ada Thomas itu orang yang kurang percaya katanya. Ya, dia harus membuktikan dulu. Nah, kita bagaimana kita membuktikan Tuhan Yesus? Kita bersyukur, saudara. Kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena iman kita kepada Dia. Kita hanya mendengar, saudara, dari perkataan-perkataan firman, dan timbul iman itu. Dan ini yang sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Kita bersyukur, saudara. Kita hidup di masa penuh kasih karunia. Mari kita terus berharap kepada Dia. Iman kita harus besar di hadapan Tuhan. Kita harus bersikap seperti wanita dari Kanaan ini. Di saat dia perlu sekali Tuhan Yesus, ya, dia datang kepada Tuhan Yesus. Ya. Dan Tuhan tidak pernah menolak dia. Ya, mungkin Tuhan sering ingin ya, mengetahui sampai di mana hatinya, sampai di mana imannya. Dan itu akhirnya Tuhan memuji dia. Ibu, besar imanmu, jadilah menurut kehendak-Mu. Luar biasa, saudara. Ya. Dan saya percaya setiap kita, apapun masalah persoalan kita, mari kita datang kepada Tuhan. Satu-satunya tempat di mana kita mendapatkan jawaban atas segala persoalan, atas segala masalah, atas segala kesulitan kita hadapi. Dia adalah sumber segala jawaban. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Percayakan kepada Tuhan. Iman kita harus hari lepas hari semakin besar di hadapan Tuhan. Sepenuhnya kita berharap kepada Dia, dan Dia tidak akan pernah mengecewakan. Sebagaimana Tuhan akhirnya menjawab kepada wanita dari Kanaan itu. Jadilah menurut kehendak-Mu. Luar biasa, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat. Tetap berharap kepada Tuhan. Haleluya. Amin.